Berlatar di sebuah rumah mewah di tengah hutan terpencil milik seorang miliarder. Film dimulai dengan terlihatnya seorang wanita imut, cantik, gemesin, dan tentunya jika dilihat dari kakinya, wanita ini sangatlah mulus dan gurih. Kala itu saat wanita yang bernama Iris sedang berbelanja, ia tak sengaja melihat pria ganteng yang bernama Josh yang kini tak sengaja mewutahkan semua jeruk di mall tersebut. Lalu mereka berdua pun lanjut berkenalan. Dalam pandangan pertama, sepertinya hati Iris dan Josh mulai tumbuh-tumbuh rasa cinta. Iris, so smooth. It happened twice. Beberapa bulan kemudian, bermodalkan mobil listrik otonom miliknya Josh yang sudah sangat canggih melebihi Tesla, Josh dan Iris sedang OTW ke rumah seorang miliarder. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah mewah terpencil di pinggir danau yang sangat jauh dari peradaban manusia. Saat akan masuk, Iris ragu dan mengurungkan niatnya untuk bersenang-senang dengan mereka karena Iris merasa kalau Kate membenci Iris. Josh pun langsung meyakinkan Iris dengan sekuat tenaga, dan alhasil Iris mau masuk ke dalam rumah. Bertemulah mereka berdua dengan pacar dari pemilik rumah itu yang bernama Kate. Kate menyambut mereka dengan baik. Lalu masuklah mereka ke dalam. Josh bertemu dengan temannya yang bernama Ellie dan temannya Ellie yang bernama Patrick. Lalu datanglah pemilik rumah sekaligus miliarder yang hartanya tidak akan habis sampai 9 turunan. Ia adalah Sergei. Sergei menyambut mereka dengan baik. Tapi dari tatapannya Sergei, sepertinya Sergei ingin sekali mencicipi Iris. Lalu Josh menanyakan mengapa Sergei membangun rumah yang sangat jauh dari peradaban manusia. Sergei mengatakan bahwa privasi memang mahal, tapi apapun akan Sergei lakukan agar hidup tenang dan nyaman. Mendengar itu, seketika kita pun jadi teringat dengan Jeff Bezos yang setiap tahunnya harus membayar denda sebesar $12.000 demi pagar tercintanya tersebut. Kemudian mereka mabar. Di situ Patrick bercerita kalau pertemuan pertamanya dengan Ellie itu saat di acara pesta. Patrick tak sengaja menginjak ekor dino miliknya Ellie, dan pada saat itu juga Patrick yakin kalau Ellie adalah jodohnya Patrick. Iris yang mendengar itu, ia pun percaya. Karena Iris juga pernah merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Josh. Right? Yeah. Ranger, this person you've never... Setelah makan selesai, Iris mengobrol dengan Kate. Kate mengatakan kalau Sergei sudah menikah dan Kate juga tahu kalau Sergei hanya menjadikan Kate sebagai pelampiasannya saja. Lalu Iris menanyakan soal kenapa Kate membenci Iris. Kate menjelaskan kalau ia sendiri tidak pernah membenci Iris, tapi Kate cuma merasa tergantikan di sisinya Josh, yang berarti Kate sebenarnya suka kepada Josh. Iris yang mendengar itu, ia pun meyakinkan Kate dengan sangat meyakinkan dan emosinya sangatlah realistis 4K. Kate yang melihat itu, ia pun cuma batin, "Wow, this is amazing. This is technology." Nobody could replace wife. So there's always something inside of me holding me back. Kemudian mereka berdansa. Meskipun suara DJ di dalam rumah sangat menggelegar, tapi karena rumahnya Sergei sudah dibekali dengan peredam suara, suara DJ itu pun tidak terdengar dari luar. Iris melihat Josh ngobrol dengan Kate. Ia pun cemburu dan langsung ngajak Josh berdansa. Lalu setelah itu, Iris dan Josh akan mantap-mantap. Tapi baru saja kepalanya Josh masuk, Josh sudah duluan dan terlihatlah raut mukanya Iris yang sangat kecewa parah dengan Josh. Esok harinya Iris mengatakan kalau ia akan berjemur sendirian di tepi danau. Josh mengizinkan Iris,
Dan setelah Iris pergi, Josh memasukkan flash disk yang berisi data-data penting ke HP-nya sendiri. Iris sendiri kini sudah sampai di tepi danau. Ia pun kebingungan kenapa ia sendiri membawa pisau. Lalu datanglah Sergei yang biasa berjemur di tepi danau. Ia pun menyapa Iris pakai bahasa Rusia. Iris menjawab Sergei dengan bahasa Rusia. Tapi anehnya, Iris sendiri bingung kenapa ia bisa mahir bahasa Rusia, padahal ia tidak ingat kapan terakhir ia les bahasa Rusia. Karena bingung, Iris akan kembali ke dalam saja, tapi Sergei menyuruh Iris agar menemaninya berjemur. Awalnya cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama Sergei mulai modus dengan cara menyuruh Iris mengoleskan skin anti matahari ke tubuhnya Sergei. Lalu setelah itu, Sergei berkata bahwa ia ingin mencicipi Iris. Terlebih lagi, Cat sudah mengizinkan Sergei untuk mencicipi Iris yang gurih, serta Sergei yakin kalau lubang vertikal miliknya Iris pasti pink dan sangat wangi. Please stop. Please. Tak lama kemudian mereka semua kaget saat Iris sudah berlumuran getih. Cat langsung melihat Sergei, sedangkan Iris bercerita pada Josh saat ia tak sengaja membunuh Sergei. Said stop! He was choking me, Josh. If he did kill me, I'd never get to see you again, and that... I wouldn't let that happen. Meskipun Josh percaya kepada Iris, tapi Josh langsung meng-off-kan sistemnya Iris. Kini Iris dianggap berbahaya oleh mereka semua. Untuk itulah Iris diikat sangat kencang dan Josh menyuruh Ellie untuk memanggil polisi. Right, yeah. Yeah, buddy, sure. Setelah itu Josh meng-on-kan lagi Iris. Iris panik sambil menjelaskan lagi bahwa Iris tak sengaja membunuh Sergei gara-gara Sergei pengen nikmatin lubangnya vertikal miliknya Iris dan akan membunuh Iris. Josh percaya dengan Iris. Lalu Josh menjelaskan bahwa Iris adalah companion robot, yaitu boneka yang bisa dijadikan pasangan dan bisa juga dimantap-mantap kawan saja. Bahkan jika Iris dimantap-mantap 24 jam tanpa henti, Iris akan baik-baik saja. Awalnya Iris tidak percaya kalau dirinya adalah robot, tapi... It's currently 72 degrees with an 83% chance of rain in the... I don't know what Telugu is, but robot. Setelah itu Iris masih belum percaya kalau dirinya adalah robot, dan Iris juga ingat kalau ia berkuliah di universitas tertinggi di dunia. Josh menjelaskan kalau itu cuma ingatan buatan. Bahkan soal pertemuan Iris dengan Josh di mall itu juga cuma buatan. Of memories. Kemudian Josh menceritakan soal saat Josh baru saja membeli Iris. Penjual mengatakan kalau Iris sangat canggih dan bisa diatur kecerdasannya. Iris tidak akan tahu kalau dirinya boneka pemuas, kecuali jika diberitahu. Meskipun nanti Josh sudah memberitahu Iris, tapi kalau Josh bosan, Josh bisa mereset Iris. Lalu setelah semuanya deal, Josh berduaan dengan Iris. Iris masih setelan pabrik dan menyuruh orang yang membelinya untuk mengatakan namanya dari jarak sekitar setengah meter. Bermodalkan mengatakan nama, nanti Iris akan mencintai orang tersebut. Josh mengatakan kalau namanya adalah Josh Beeman. Iris langsung meng-scan dan merancang ingatannya sendiri. Dalam mall itu, Iris jatuh cinta kepada Josh. Setelah menjelaskan itu, Iris masih bingung karena Iris bisa marah, punya rasa bersalah, sedih, dan sakit. Josh meyakinkan lagi kalau semua itu cuma program. Contohnya air matanya Iris, itu cuma sekantung air yang disimpan di dalam tubuhnya Iris. You're right. I'm sorry. Reservoir in your body to get service.
Iris tak kuat menahan sedih saat mendengar hal itu. Meskipun begitu, tapi Iris mencoba memperbaiki semuanya dan mengatakan bahwa ia masih menjadi miliknya Josh. Iris akan mantap-mantap dengan Josh setiap detik, memasak, mencuci, ngumbai, ngasasai, dan ngepepepean demi Josh. Asalkan Iris tetap bersama dengan Josh, Iris akan tetap senang. Josh yang mendengar itu, ia pun meminta maaf kepada Iris. Lalu tiba-tiba datanglah Kate yang langsung menyuruh Josh untuk mematikan Iris. Seketika Josh pun langsung merasa kalau Kate sudah tak sopan. Ia pun langsung ngobrol berdua dengan Kate. Josh memperingatkan bahwa pembicaraan Kate barusan di luar batas. Josh juga membela diri kalau ia hanya berpamitan kepada Iris saja. Seketika Kate pun membantah jika Josh berpamitan kepada boneka itu sama dengan Josh berpamitan kepada kaos kaki yang sudah Josh gunakan untuk Iris sendiri kini sedang berusaha membebaskan dirinya sendiri. Lalu beberapa menit kemudian saat Josh akan mematikan Iris secara permanen, Iris langsung menyerang Josh dan merampas smartphone-nya Josh. Meskipun sudah menyerang Josh, tapi Iris yang masih cinta kepada Josh, ia pun menyuruh Kate membawa Josh ke rumah sakit. Lalu Iris langsung pergi melarikan diri. Yeah, she's tied up inside, so she's not going anywhere. Setelah itu Josh memberitahu Ellie dengan jujur bahwa Josh sudah mendapatkan flash disk mod. Dengan flash disk itu, Josh sudah memodifikasi Iris di luar ketentuan perusahaan Empatix. Josh juga sudah mematikan sistem yang mencegah Iris melakukan kekerasan. Jika perusahaan Empatix menemukan Iris lebih dulu, mereka pasti akan tahu kalau Iris sudah dimodifikasi. Jika demikian, maka tamatlah riwayatnya Josh dan orang-orang yang berada di rumahnya Sergei. Then we're fucked. Wait, so does that mean that... What did you do to her? Need access to parts of her programming that... Ellie yang mendengar itu, kini ia pun menyimpulkan bahwa yang membunuh Sergei adalah Josh. Awalnya Josh tidak mengaku, tapi karena Ellie sangat yakin, Josh mengatakan alasannya, yaitu Sergei adalah orang yang jahat, bisnis haram, penjualan narkoboy, dan tukang judi online. Lalu Josh menunjukkan brankas miliknya Sergei. Kate membuka brankas itu dengan kode ulang tahunnya diktator Rusia paling terkenal, yaitu Joseph Stalin. Setelah brankas itu terbuka, Ellie langsung mencium bau wangi uang 12 juta dolar lebih dikit tersebut. Stalin's birthday. It's code for every million. Tag along. To corrupt. That smells so fucking good. Setelah itu Ellie bingung, uang itu ada 12 juta dolar. Tapi kenapa Josh melibatkan Ellie dan Patrick, dan kenapa Josh tidak ragus mengambil uang itu sendirian saja? Josh menjelaskan kalau semakin banyak orang bersaksi atas apa yang sudah dilakukan Iris terhadap Sergei ke polisi, maka polisi pasti akan percaya. Nantinya uang itu akan dibagi 3 dan Patrick tidak dihitung karena Patrick adalah... Seketika Ellie langsung menghentikan pembicaraannya Josh dan langsung meng-off-kan Patrick. Go to sleep. Ternyata Patrick adalah boneka Boti. Ellie marah-marah kepada Josh karena Josh hampir saja membocorkan rahasianya Patrick. Lalu Ellie juga tetap meminta uang agar uang itu dibagi 4. Josh tetap tidak setuju. Terlebih lagi Josh adalah orang yang paling banyak berkontribusi dari memodifikasi Iris, menaruh pisau di sakunya Iris, serta mengajak Ellie dan Kate. Pocket. I had to practice that. He's not getting a cut. I mean, you're lucky you're... Kate yang sudah males dan bosan mendengar perdebatan mereka berdua, ia pun mengatakan kepada Ellie bahwa tugas mereka hanya menangkap Iris kemudian menidurkannya. Nantinya Ellie akan dapat 4 juta dolar. Seketika Ellie langsung mau dan Ellie juga akan mengambil pistol miliknya Sergei. Awalnya Josh tidak mengizinkan Ellie membawa pistol karena mereka tidak membutuhkannya. Tapi setelah teringat kalau Iris sudah merampas smartphone-nya Josh, mereka pun jadi was-was dan yakin kalau menangkap Iris tidak akan semudah itu. Does she know your passcode? Then we're definitely gonna need this.
Hey, baby. Iris sendiri kini sudah berhasil membuka smartphone-nya Josh. Ia mulai tahu kalau dirinya bisa dikendalikan dari situ, serta dari warna mata, suara, dan lain-lain juga bisa diubah. Kita yang tahu itu seketika kita pun berasumsi bahwa saat bermantap-mantap, Iris juga bisa disetel dari goyangan pelan ke goyangan yang ganas, dan kemudian di situ Iris mengaktifkan 100% kecerdasannya sendiri. Setelah Iris mengaktifkan 100% kecerdasannya, akankah Iris punya ilmu ajian rawa rontek? Entahlah, yang pasti kita pun dialihkan ke Josh dan kawan-kawan yang kini sedang menyiapkan strategi. Jika mereka bersama, maka mereka akan sulit menemukan Iris. Untuk itulah Josh menyuruh mereka untuk berpencar. Josh dengan Kate, sedangkan Ellie bersama dengan Patrick. Dengan begitu, Josh yakin kalau Iris akan cepat ketemu. Yang dimana Iris dengan 100% kecerdasannya kini sedang berpikir, jika Iris ke jalan raya meminta bantuan, maka orang-orang akan curiga dengan Iris yang berlumuran darah. Jika jalan kaki, maka itu akan memerlukan beberapa hari karena jaraknya ratusan mil dan banyak medan sulit. Itu akan merugikan Iris karena saat sampai rumah, Josh pastinya sudah sampai duluan. Kemudian Iris berpikir mandiri lagi. Jika smartphone-nya Josh mengendalikan Iris, maka ada kemungkinan juga itu bisa mengendalikan mobilnya Josh. Dengan segera Iris kembali secara perlahan-lahan agar tak ditemukan oleh Josh dan kawan-kawan. Dalam perjalanan Iris mendengar Ellie yang sedang ngoceh. Iris langsung bersembunyi. Dari balik pohon, Iris jadi tahu kalau Josh lah yang sudah menjebak Iris. Lalu Ellie yang sudah bosan mencari Iris, ia mengajak Patrick kembali. Secara tiba-tiba Patrick mengatakan, Patrick sudah tahu kalau dirinya cuma robot boti. Pada awal pertemuan dengan Ellie, Patrick tahu kalau itu tidak nyata, tapi berasa nyata. Meskipun begitu, tapi rasanya Patrick pada Ellie tidak pernah hilang sejak Patrick menginjak ekornya Ellie di pesta. Kini meskipun sudah tahu tentang dirinya, tapi Patrick tidak akan pernah meninggalkan Ellie. Patrick juga mengatakan kata-kata yang akan digunakan Iris di akhir film, yaitu, saat mengingat Ellie, dadanya Patrick terasa terbakar. Kadang sadis, tapi juga ada rasa ceria. Lalu kita yang mengetahui hubungan mereka, kita pun jadi mikir, apakah mereka berhubungan melalui silit sing kupak tai, atau silitnya Patrick sudah dimodifikasi sedemikian mungkin? Dan jika tidak kupak tai, apakah Patrick tidak ngising? Entahlah, yang pasti tiba-tiba ponsel yang dipegang Iris ada notifikasi. Seketika Ellie pun langsung menyadari kehadirannya Iris. Josh dan Kate yang mendengar suara tembakan, mereka pun segera ke sumber suara yang diduga itu adalah Ellie, yang dimana Ellie kini sedang mengejar Iris. Setelah jungle bareng Iris, Ellie akan membunuh Iris pakai pistol. Akan tetapi yang terjadi, I'm sorry. Josh yang melihat itu pun langsung mengejar Iris. Setelah Iris di dalam mobil, mobilnya Josh tidak mengenali Iris sebagai user mobilnya Josh. Dengan susah payah, Iris menyesuaikan suaranya sendiri agar suaranya sangat mirip dengan Josh. Dan hasilnya, ID Drive. not recognized. ID not recognized. Drive home! Drive home. Home. Josh langsung kembali ke villa dan mengambil ponselnya Sergei.
Bermodalkan ultahnya Stalin, Josh berhasil membuka password HP tersebut. Lalu Josh berlangsung melaporkan bahwa mobilnya sudah dicuri. Alhasil, mobil yang dikendarai Iris langsung mati dan mengunci si pencuri tersebut. Tak lama kemudian smartphone berdering. Josh menelepon Iris. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Iris. Nantinya Iris tidak akan disalahkan atas terbunuhnya Sergei dan yang akan disalahkan adalah Patrick. Josh hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan Iris selama-lamanya. Iris yang mendengar itu, ia pun wis orang gugu cangkemane Josh. Terlebih lagi Iris sudah tahu kalau Josh lah yang memprogram Iris untuk membunuh Sergei. Kini Iris ingin putus dari Josh. Josh yang mendengar itu, ia pun sangat kaget karena ternyata boneka cerdas itu juga bisa minta putus. It's not working. I'm back from something like that. Setelah mendengar itu, Josh langsung membuka ponselnya Ellie. Ia memprogram ulang Patrick menggunakan flash disk mode. Awalnya Josh tak sudi karena harus menjalin cinta dengan robot boti. Tapi karena terdesak, Josh mengaktifkan 100% kecerdasannya Patrick dan menjalin cinta dengan Patrick. Hasilnya Patrick langsung menciptakan memori sewaktu di pesta. Patrick tidak menginjak ekornya Ellie, tapi Patrick mengencot ekornya Josh. Sorry. Hey. Hi. Iris sendiri kini hampir berhasil meloloskan diri, tapi sialnya ada polisi yang akan menjemput Ferdy Sambo. Deputi Hendricks menanyakan kondisinya Iris. Karena Iris tidak bisa berbohong kepada siapapun, ia pun sengaja menyetel dirinya ke bahasa Jerman supaya Deputi Hendricks kebingungan. Lalu Iris menjawab semua pertanyaannya Deputi Hendricks dengan jujur dan ada kata Sergei. Deputi Hendricks tidak mengerti ceritanya Iris karena Iris pakai bahasa Jerman. Tapi karena ia tadi mendengar kata Sergei, ia pun akan mengantarkan Iris ke rumahnya Sergei. Lalu di situ Deputi Hendricks melihat ada senjata di dalam mobil. Deputi langsung waspada dan akan membawa Iris ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba datanglah Patrick yang langsung menjotos Deputi sampai mukanya rusak tak beraturan kayak hukum di negeri ini. Setelah itu, dengan mudahnya Patrick mematikan sistemnya Iris menggunakan ponselnya Josh. Lalu tak lama kemudian sampailah Patrick di Villa. Awalnya Kate dan Josh panik karena itu mobil polisi. Namun setelah yang keluar adalah Patrick yang membawa Iris, mereka sedikit tenang. Sudah tenang, tapi mereka malah melihat mukanya deputi yang sudah rusak di dalam bagasi. Kate yang melihat itu, ia pun berkemas dan mengambil uang $6 juta bagiannya. Josh menyuruh Kate untuk tak pergi. Terlebih lagi mereka sudah melakukan hal yang benar, yaitu membunuh Sergei yang seorang mafia Rusia. Kate yang mendengar itu, ia pun jujur kepada Josh bahwa Sergei bukan mafia dan Sergei bukan orang yang jahat-jahat banget. Kini Josh jadi bingung dengan Kate karena ia kira ia sudah membunuh mafia. Tapi setelah semuanya terjadi, Kate malah mengatakan hal yang sebaliknya. Kita yang mengetahui itu, kita pun jadi teringat bahwa tipu daya wanita sangatlah hebat. Kini Josh merasa sudah dimanfaatkan oleh Kate. Josh tetap tidak mengizinkan Kate pergi sebelum semuanya beres. Kate tidak mau dan Kate tetap akan pergi. Dengan terpaksa Josh pun menyuruh Patrick untuk menghentikan Kate. Patrick, stop her. Can't go. What'd you just do? Tadi Josh hanya menyuruh Patrick menghentikan Kate, tapi Patrick malah membunuh Kate. Kate langsung mati terkujur lemas di sofa tersebut. Malamnya Josh makan malam dengan Iris. Iris sudah diborgol. Iris tak menyangka kalau Josh akan menyalahkan Iris atas kematiannya Sergei, Ellie, dan Kate. Gara-gara keserakahannya Josh tega dengan Iris. Josh langsung menjelaskan
bahwa Iris tak tahu apa-apa soal dunia luar yang hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja. Josh tidak mau kalah dan Josh akan belajar menjadi pengendali dunia. Dari dulu Josh hanya menganggap Iris sebagai boneka dan Iris tak lebih penting dari barang-barang tersebut. Iris yang mendengar itu, atine Iris pun langsung teriris-iris dan acur dadi swidak rolas. Iris membalas kata-kata tajamnya Josh. Iris berkata bahwa Josh punya burung kecil yang tidak bisa memuaskan siapapun, plus burungnya Josh juga tidak tahan lama. Josh hanyalah manusia yang sangat lemah, sedih, dan menjijikkan. Josh yang mendengar itu, ia pun langsung menurunkan kecerdasannya Iris ke 0%. Hasilnya, Iris langsung menuruti semua keinginannya Josh. Bahkan jika Josh menyuruh Iris untuk menyedot burungnya Josh, Iris juga akan melakukannya. Tapi Josh tidak menyuruh hal tersebut. Josh menyuruh Iris untuk meletakkan tangannya di atas lilin yang menyala-nyala. Josh cuma penasaran apakah Iris merasakan sakit. Iris mengatakan kalau ia sangat kesakitan, tapi ia tak bisa memindahkan tangannya jika Josh tidak mengizinkannya. Josh pun tidak peduli dan ia mengangkat teleponnya. Lalu setelah lama, Josh menyuruh Patrick untuk memadamkan api asmara. Oh, tentu saja tidak. Josh menyuruh Patrick untuk memadamkan api di tangannya Iris. Setelah itu Josh mengabarkan bahwa tadi yang menelepon adalah perusahaan Empatix. Mereka akan mengambil Iris. Lalu Josh menyuruh Iris bundir pakai pistol supaya jejaknya Josh tidak ketahuan oleh perusahaan Empatix. Sambil bersedih, Iris menembak kepalanya sendiri. Datanglah 2 petugas dari Empatix. Josh menjelaskan kalau Iris kemungkinan error. Pembunuhan Iris diawali oleh rasa cemburu karena Kate dekat dengan Josh. Alhasil Kate jadi korban. Sergei dan Ellie yang mencoba menghentikan Iris pun juga menjadi korbannya Iris. Awalnya petugas itu tak curiga sama sekali. Tapi setelah Patrick jujur kalau Iris menembak kepalanya sendiri, dengan segera Josh mengarang cerita lagi. Lalu petugas itu pun tidak peduli dengan ceritanya Josh, karena yang ia pedulikan adalah Iris. Meskipun petugas itu seperti tidak asing dengan Patrick yang kini menyamar jadi deputi, tapi ia mengabaikan Patrick sambil mengatakan bahwa memori Iris masih baik-baik saja karena di kepalanya Iris tidak ada benda berharga. Yang ada di kepalanya Iris hanya wifi dan lain-lain. Justru sistem utama yang terkait dengan memorinya Iris berada di perutnya Iris. Ada CPU dan ada drive yang berada di perutnya Iris. Nanti di perusahaan Empatix, petugas masih bisa melihat rekaman apa yang sudah terjadi sesungguhnya dengan Iris. Josh yang mendengar itu, ia pun jadi sangat cemas karena yang ia pikir sudah melenyapkan bukti, tapi nyatanya belum. We'll load her into the van, plug her in, Tweaker's Canyon season here's this recorded. It's all. We're good. Yeah, we just need. So what are you thinking? Pergilah 2 petugas itu dengan membawa Iris. Mereka ngobrol dan menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan ceritanya Josh, serta nanti Josh pasti akan masuk penjara. Lalu saat akan pergi, Patrick langsung menghentikan mereka berdua. Satu petugas sudah mati dan satu petugas melarikan diri sampai di mayat-mayat korbannya Josh. Patrick mengejar petugas itu dan ia tak menyadari kalau Iris sedang rebooting dan mengaktifkan 100% kecerdasannya. Saat Patrick akan membunuh petugas itu, datanglah Iris yang membawa sengatan listrik. Tapi sudah mencoba berkali-kali mendekati Patrick, Iris tak bisa lagi membunuh Patrick. Alasannya karena Iris sudah di-reset dan sudah tak memasuki mode mod. Patrick yang masih dalam mode mod, ia pun akan melenyapkan Iris.
Tapi Iris mengatakan suatu hal yang bisa membuat Patrick teringat dengan masa lalunya, yaitu saat mengingat Ellie, dadanya Patrick terasa terbakar. Kadang sadis tapi juga ada rasa ceria. Patrick yang mendengar itu dari Iris yang seorang robot yang tidak bisa berbohong, seketika ia sadar kalau dirinya adalah robot dan ia juga sadar kalau dirinya sudah dimanfaatkan oleh Josh. I do, Eli. So much. That's fucking insane for me. Setelah Patrick pundir, Iris meminta suatu bantuan kepada salah satu petugas yang masih hidup. Josh sendiri sedang mengemasi semua uangnya. Tiba-tiba ada suara musik yang sangat keras. Ia kira itu adalah Patrick, tapi ternyata itu adalah Iris yang sudah dilepaskan keterikatannya dengan Josh. Kini Iris sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh Josh. Anymore, Josh. You a gift. Total self-care. Hey! Kedatangan Iris ke situ cuma mau mengingatkan Josh kalau Iris sudah tidak bisa dikendalikan oleh Josh. Apakah Iris ini pygmy, butuh validasi dari Josh? Entahlah. Yang pasti perlahan-lahan Josh mendekati Iris. Josh sangat yakin jika Iris tidak akan membunuh Josh. Untuk itulah sambil mengelus-elus rambut Iris, Josh langsung melakukan ini. Josh memaksa Iris untuk mengatakan kalau Iris sangat mencintai Josh dan Iris sangat ketergantungan oleh Josh. Iris pun langsung mengatakan apa yang disuruh oleh Josh. Tapi setelah itu, Josh tidak mau membuat kesalahan lagi, yaitu Josh akan memusnahkan isi perutnya Iris, tapi yang terjadi malahan Yes. ya, setelah Iris membunuh Josh pakai vacuum cleaner blood, ia pun mandi wajib untuk menghilangkan semua dosa-dosanya sewaktu dengan Josh. Suddenly there's meaning. I know that might sound. Kemudian film pun diakhiri dengan Iris yang bebas dan hidup sendirian bermodalkan uang $12 juta lebih dikit tersebut. Apakah Iris akan menggunakan uang itu untuk membeli Bitcoin? Entahlah. Yang pasti saya Mas Fahru Rozi mengucapkan thank you baby karena sudah menonton. See you in the next my content.